Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan biografi Hernal de Lasalle. Hernal de Lasalle, beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1902. Beliau adalah seorang ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Beliau juga adalah seorang profesor di China School of Philosophy, Yale University. Selain itu, dia juga adalah Presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika dan Akademi Seni dan Sains Dunia. Lasalle termasuk sebagai inovator kreatif dalam ilmu sosial pada abad kedua. Menurut sebuah biografi yang ditulis oleh Gabriel Almond pada saat kematian Lasalle yang diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional pada tahun 1987, Lasalle termasuk dalam peringkat inovator kreatif dalam ilmu sosial. Di awal ia adalah ilmuwan politik yang paling asli dan paling produktif di masanya. Pada saat itu, Almond menegaskan bahwa beberapa orang akan menegaskan bahwa ia adalah ilmuwan politik yang paling asli dan paling produktif di masanya. Bidang penelitian di mana Lasalle bekerja yaitu pentingnya kepribadian, struktur sosial, dan budaya dalam penjelasan fenomena politik. Di masa depan, ia akan tercatat menggunakan berbagai pendekatan metodologis yang kemudian menjadi standar di berbagai tradisi intelektual, termasuk teknik wawancara, analisis isi, dan teknik pengukuran statis. Lasalle belajar di Universitas Chicago pada tahun 1920 dan sangat dipengaruhi oleh pragmatisme mengajar di sana, terutama karena dikemukakan oleh John Dewey dan Gergo. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari dan baik di dalam pekerjaan, baik dalam masyarakat, dan dimanapun manusia berada, tidak ada manusia yang tidak dapat terlibat dalam komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan model komunikasi Lasalle, yang dimana who siapa, say what berbicara apa, in which channel dengan media apa, to who kepada siapa, with what effect dampak yang ditimbulkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan asumsi teori komunikasi Lasalle. Sumbangan pemikiran Lasalle dalam kajian teori komunikasi massa adalah identifikasi yang dilakukan terhadap 3 fungsi dari komunikasi massa. Pertama adalah kemampuan media massa dari memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua adalah kemampuan media massa memberikan berbagai pilihan dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, adalah fungsi media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat yang dalam terminologi Lasalle dinamakan sebagai transmission. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori komunikasi. Terdapat beberapa kelebihan model Lasalle, yaitu teori ini lebih mudah dipahami dan sederhana. Selain itu berlaku hampir ke semua model komunikasi, dan teori ini merupakan dasar konsep komunikasi. Teori Lasalle meskipun masih berfokusan pada satu arah, namun teori ini tersebut dipandang lebih maju dari teori-teori yang lain. Selanjutnya, teori Lasalle berhasil melepas dari pengaruh komunikasi propaganda yang ketika pada saat itu sangat mendominasi wacana komunikasi. Baiklah, di sini ada fungsi teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan untuk menggambarkan betapa pentingnya proses komunikasi dalam manusia.
teori komunikasi mempunyai 4 fungsi yang penting, yaitu pertama, sebagai pedoman dan penuntut, kedua, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam, ketiga, membantu pemahaman fenomena baik secara teoris maupun praktikal, empat, membuat hidup manusia lebih bijaksana.